wabarakatuh. Hai, saya Dewi Yuliawati dari PJKR 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sistem dan administrasi olahraga. Apa sih manajemen? Nah, manajemen itu didapat dari istilah kata dari bahasa Prancis, yaitu manager. Manager itu yang artinya digunakan dengan hati. Ada juga istilah dari Itali, yaitu managai. Managai itu yang berarti mengendalikan. Nah, menurut buku Education Administration di tahun 1995 menjelaskan bahwa manajer sebagai proses mutlak melalui orang yang tepat untuk sumber daya alam yang tersedia yang dibuat seefektif mungkin untuk mencapai tujuan dari organisasi. Sedangkan manajemen olahraga sebagai ladang pembelajaran yang menawarkan latihan, pendidikan spesialisasi yang dibutuhkan oleh individu yang mencari karir dalam banyak segmen industri. Apa itu manajer? Seorang manajer yang aktif secara khusus merupakan bagian proses disebut manajer. Seorang manajer itu melakukan perencanaan, mengambil keputusan, mengorganisasikan staf, itu namanya manajer. Manajer itu memimpin, memotivasi, sekaligus mengontrol sumber daya organisasi. Manajer dapat berupa seorang guru, pendidikan jasmani, pelatih olahraga, kepala pelatih, direktur olahraga, komisaris, contohnya seperti itu dan lain-lain. Nah, manajer itu mempunyai prinsip. Manajemen itu mempunyai prinsip manajemen dan struktur organisasi. Nah, apa sih prinsip manajemen? Prinsip manajemen itu ada banyak. Pertama, struktur manajemen organisasi harus menjelaskan pendelegasian, wewenang, dan tanggung jawab. Jadi, prinsip manajemen itu harus tanggung jawab. Kedua, pekerjaan manusia mungkin lebih efektif diorganisir oleh fungsi. Ketiga itu, rentang kendali harus dipertimbangkan dalam struktur organisasi. Dan yang keempat, manajemen yang sukses tergantung pada komunikasi. Kalau manajemennya baik, manajernya komunikasinya baik dengan staf-stafnya, seperti itu. Terus harus berkoordinasi dan kerjasama dengan berbagai departemen. Dalam suatu organisasi diperlukan untuk pengelolaan yang efektif. Manajer harus menjadi pemimpin yang efektif. Staf juga bagian tugas membantu keefektifan manajemen. Yang kedelapan, tugas dan hak personal. 9. Otoritas harus sepadan dengan tanggung jawab dan garis kewenangan harus jelas ditarik. 10. Tidak ada bentuk organisasi tunggal yang benar. Jadi yang namanya organisasi itu harus bekerja sama, teamwork, seperti itu. Nah, salah satu fungsi manajemen adalah untuk mengembangkan struktur organisasi melalui tujuan pendidikan, jasmani, dan olahraga secara efektif dan efisien. Tujuan pendidikan jasmani dan olahraga yang akan dicapai adalah kebugaran fisik, keterampilan motorik, dan perkembangan afektif. Seperti itu. Ini manajemen olahraga. Beda lagi sama manajemen kantor atau manajemen perusahaan-perusahaan swasta yang lainnya, seperti itu. Nah, tujuan pendidikan jasmani dan olahraga akan bervariasi pada setiap pendidikan dan lembaga. Asosiasi untuk tingkat kesehatan, pendidikan fisik,
Namun, adopsi gaya hidup aktif secara fisik dan sehat tetap konstan di semua tingkat. Jadi walaupun perusahaannya misalkan perkantoran, entah swasta, entah dimanapun, yang namanya manajemen atau organisasi ataupun apapun harus mempunyai fisik yang sehat seperti itu. Jadi harus punya fisik yang wajib ya, maksudnya punya fisik, jasmani dan rohaninya itu harus sehat gitu. Nah, struktur manajemen untuk pendidikan jasmani dan olahraga yang diselenggarakan secara beda-beda loh. Organisasi itu beda-beda. Misalkan contoh SD, SMP, SMA itu pasti berbeda, dan pasti beda juga dengan universitas seperti itu. Manajemennya pasti struktur manajemennya itu berbeda. Nah, selain itu penting untuk mengakui bahwa organisasi manajemen formal maupun informal dan struktur mempengaruhi sebagian besar program. Jadi strukturnya itu harus baik, harus benar seperti itu. Ini penting bahwa organisasi adalah beradaptasi karena mereka terus-menerus berubah. Jadi setiap struktur itu harus beradaptasi. Mungkin pasti zaman ke zaman itu bakalan berubah kayak gitu. Nah, oleh karena itu penting dalam mengembangkan struktur organisasi seperti itu. Nah, kita akan membahas tentang administrasi olahraga. Administrasi olahraga mengandung unsur-unsur. Ya, yang pertama, adanya orang-orang. Kedua, adanya pedoman atau petunjuk. Ketiga, adanya kegiatan-kegiatan. Keempat, adanya kerjasama. Adanya rasionalitas. Keenam, adanya tujuan yang hendak dicapai. Jadi, administrasi adalah aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan atau proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ya kan? Jika dikaitkan dengan bidang olahraga utamanya yang berhubungan dengan kegiatan yang bersifat turnamen pertandingan. Nah, administrasi, pengorganisasian, dan sistem pertandingan sangat dibutuhkan. Hal ini biasanya yang menjadi dasar dari suatu penyelenggaraan olahraga. Kalau misalkan nggak ada administrasinya, nggak ada organisasinya, atau sistem pertandingan seperti apa, ya nggak bakalan jadi kayak gitu. Jadi turnamen itu awalnya itu pasti harus menyelesaikan administrasinya dulu. Entah itu misalkan contoh ada ketarkan gitu kan, pertandingan antar kampung, pasti administrasi dulu nih. Ini daerah mana nih yang ikut gitu kan, kampung mana yang ikut gitu kan, seperti itu. Nah, kalau misalkan administrasinya itu baik, dan pasti insya Allah akan diakhiri dengan pertandingan yang sukses seperti itu. Nah, dalam mengelola suatu kejuaraan besar diperlukan adanya manajemen yang baik, terus mempunyai keilmuan atau manajemen yang bagus demi kesuksesan kegiatan kayak gitu loh. Seperti yang ada pada ilmu manajemen olahraga itu sendiri. Jadi kalau kita punya ilmu untuk memanage atau manajemen olahraga itu, insya Allah pasti akan kegiatannya itu sukses kayak gitu. Orang yang mempunyai keahlian di bidang manajemen, mungkin dong orang yang nggak tahu tentang manajemen tiba-tiba masuk ke bukan ranahnya, itu pasti gagal kayak gitu. Nah, itu orang yang mempunyai ahli tentang manajemen itu biasa disebut dengan manager. Oke, terima kasih penjelasan dari saya atau pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.